Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Senin 28 Maret 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Matius 12 ayat 22 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, "Ia ini agaknya anak Daud." Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, "Dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Demikianlah firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, apakah mungkin iblis mengusir iblis? Orang-orang Farisi menyerang dengan mengatakan Yesus mempergunakan kuasa iblis untuk menyembuhkan penyakit, dan ia menjawab dengan mengatakan, apakah mungkin iblis bisa mengusir iblis? Kalau sampai itu terjadi, maka iblis sedang menghancurkan diri sendiri. Iblis pasti saling mendukung dalam menyebarkan penyakit dan penderitaan. Ia tidak mungkin mendatangkan kesembuhan, melainkan menghadirkan kesulitan bagi manusia. Apakah kejahatan bisa dihancurkan dengan metode kekuatan jahat? Bagaimana kita bisa merebut dan memperjuangkan nilai-nilai indah seperti kesembuhan dan kebahagiaan dengan mempergunakan cara yang jahat? Itu yang Yesus tanyakan, dan jawabannya ialah tidak mungkin, sebab keduanya bertolak belakang dan tidak bisa dikompromikan. Karena kejahatan tidak pernah dapat berubah menjadi kebaikan. Kalaupun ada, namun sifatnya hanya sementara. Setelah itu kembali menjadi kejahatan, dan itulah cara kerja si iblis. Itulah sebabnya Yesus harus menghardik orang-orang Farisi yang mengklaim bahwa ia menyembuhkan dengan kuasa Beelzebul. Karena ia tidak ingin pengajaran dan kuasa penyembuhannya bagi orang banyak menjadi batu sandungan. Karena kejahatan tidak pernah dapat berubah menjadi kebaikan. Terkadang kuasa iblis sering terjadi dalam kehidupan kita, baik dalam gereja maupun dalam kehidupan masyarakat. Seperti menyakiti hati sesama merupakan salah satu ciri perbuatan si jahat. Di dalam gereja memutuskan sesuatu yang baik, pembahasnya terkadang disertai perdebatan dan pertengkaran. Akhirnya, hasil yang diputuskan menjadi tidak maksimal ketika dikerjakan. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang baik
pasti tidak akan berkenan di hati si jahat, dan ia berusaha untuk menggagalkan dan menghancurkannya. Bagi iblis, kejahatan selalu menghasilkan kejahatan. Sedangkan firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan tidak bisa dihasilkan dengan cara yang jahat, melainkan dengan cara yang baik. Doa pagi ini, tolonglah kami Bapa, agar terhindar dari bahaya tujuan menghalalkan cara. Mampukan kami memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.